Halo Wan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti-inti Pak Dewan? Pasti sehat kan Wan? Nah, buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut menceritakan serial Goblin bagian ketiga Wan. Gak pakai lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. 그러니까 그 검을 빼면 아저씨가 없어진다고요? Setelah mengetahui fakta tentang kutukan Goblin Wan, Antak pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dengan perasaan yang sangat sedih. Sementara itu, Kim Shin mencarinya ke tempat yang biasa Antak datangi karena teleponnya tak dijawab. Saat bertanya pada malaikat maut, dia pun menjawab jika Antak sudah mengetahui tentang kutukan Kim Shin jika pedangnya itu dicabut. Kim Shin pun lalu meminta alamat restoran tempat Antak bekerja. Dan sesampainya di sana, Antak ternyata juga tak ada Wan. Nah, saat hendak pergi, Kim Shin berpapasan dengan Sun Hye dan melihat masa depannya yang akan putus dengan malaikat maut. Happy New Year. Sesampainya di rumah, Kim Shin dan malaikat maut membuat kesepakatan, yaitu agar malaikat maut terus memberitahu Kim Shin saat ada surat pemberitahuan tentang kematian Antak agar Kim Shin dapat menyelamatkannya. Lalu Kim Shin memandangi nilai rapot Antak yang didapatkan dari ketua kelas Antak. Saking frustasinya, Kim Shin pun membuat dunia kacau dan bulan menjadi terlihat berwarna merah darah Wan. Hal itu membuat orang yang seharusnya sudah meninggoy tiba-tiba hidup kembali. Malaikat maut pun merasa kesal dengan perbuatan Kim Shin yang membuatnya bekerja lembur siang malam. 한이 난개든 신의 한숲인 듯 신비롭기까지 합니다. 김기중. 사고하신 거야? 충전이 과단데 이거. 사고는 네가 치고 왜 야근은 엄한 저승사자가 해야 돼? Ternyata Wan, orang yang paling dicari Kim Shin ini sedang bekerja di tempat rental ski. Saat istirahat, dia mengingat perkataan Kim Shin di mana dia akan berubah menjadi lebih tampan saat pedang yang menancap di tubuhnya itu dicabut olehnya. Dan Antak berjanji akan mencabut pedang itu saat salju pertama turun. Selepas Antak bekerja, ternyata Kim Shin sudah berada di hadapannya dan meminta maaf kepadanya. Dia lalu mengajak Antak untuk pulang, tapi Antak menolaknya. Kim Shin lalu mengatakan sebenarnya dia juga tak mau jika pedang itu dicabut. Tapi karena pedang itu sudah menghabisi ribuan orang, maka Kim Shin meminta agar Antak segera mencabutnya. Tapi tetap saja Antak tak mau melakukannya. 너 혼자 이러고 있으면 안 돼. 그러니까 이건 빼. 부탁이야. 아니요. 싫어요. Setiap hari, Kim Shin selalu menemui Antak dengan memberikan nilai rapot Antak sebagai alasan agar dia bisa berbicara dengannya. Kim Shin lagi-lagi meminta agar Antak mencabut pedangnya itu. Tapi tentu saja Antak tetap tak mau melakukannya. Kim Shin lalu meminta alasan mengapa dia harus tetap hidup. Yang ingin Kim Shin dengar dari Antak adalah bahwa Antak membutuhkannya agar bisa menjadi alasannya untuk tetap hidup. Saat kembali bekerja, Antak tiba-tiba tertimpa rak sepatu ski yang terjatuh. Sementara di sisi lain, Kim Shin mendapatkan kabar dari malaikat maut kalau Antak akan meninggal karena hipotermia. 사인 동사. Sontak saja, Kim Shin langsung mencari keberadaan Antak di tempat kerjanya. Dan di sisa-sisa nafasnya, Antak mengingat semua kenangannya bersama Kim Shin dan bergumam jika dia membutuhkan Kim Shin. Kim Shin yang mendengar suara Antak pun menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Hingga akhirnya Antak pun mau untuk diajak kembali ke rumah Kim Shin. Sementara itu, Sun Hye mencari pekerja baru untuk menggantikan Antak, tapi tak ada satupun yang cocok. Hingga tak lama berselang, datanglah Antak yang kembali melamar kerja di restoran itu. Tentu saja, Sun Hye dengan senang hati menerima kembali Antak untuk menjadi pegawainya. 저는 지은탁이랑. 그럼 오늘부터 우리 1일이다? 이래. 근데
Singkat cerita, Entak lulus seleksi universitas dan semua biaya kuliahnya sudah dibayarkan atas nama Kim Shin. Lalu Kim Shin pun memberi hadiah ucapan selamat dengan mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah dia berikan dulu. Suatu waktu saat Kim Shin mengantarkan Entak ke tempat kerjanya, tanpa sengaja bertemu dengan malaikat maut yang sedang berkencan. Hingga akhirnya mereka berempat pun berkumpul dan tiba-tiba malaikat maut memanggil Sun Hee dengan nama aslinya yaitu Kim Sun untuk meminta 2 bir. Mendengar nama itu, Kim Shin pun terkejut, begitu juga dengan Sun Hee yang merasa belum pernah mengatakan nama aslinya pada malaikat maut. Padahal dia sudah memberitahunya, tapi saat itu malaikat maut menghipnotisnya agar melupakan kejadian saat bertemu. Dengan gugup, malaikat maut pun berdalih bahwa dia memanggil Sun Hee yang terdengar seperti Kim Sun. Ketika malaikat maut hendak pergi, dia ditahan oleh Sun Hee dengan memegang tangannya. Hal itu membuat malaikat maut bisa melihat semua masa lalu Sun Hee di kehidupan sebelumnya. Di rumah, malaikat maut pun menulis fakta-fakta tentang Sun Hee yang mirip dengan wanita yang ada di lukisan Kim Shin. Malaikat maut pun terus mencari tahu siapa dirinya dahulu yang sepertinya mereka terhubung satu sama lain. 내 얘기 아직 안 끝났어요. 족자 속 여인. 그럼 질문. 그 둘의 역사와 내 지워진 기억이 관련이 있는 걸까? Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali di tempat biasanya. Malaikat maut meminta cincin hijau milik Sun Hee dengan alasan untuk penelitiannya. Saat di rumah, Kim Shin curhat tentang masa lalunya jika adiknya dulu juga bernama Kim Sun. Dia juga menceritakan masa lalu sang raja, di mana si pelayan raja meracuni semua anggota keluarganya. Sebelum meninggal, raja terdahulu berwasiat agar si raja ini dinikahkan dengan adik Kim Shin. Dan dia juga berwasiat agar Kim Shin menjaga raja yang aslinya bernama Raja Heo ini. Akan tetapi, pelayan licik membuat semua keluarga Raja Heo meninggal dan menjadikan Raja Heo sebagai bonekanya. 그 황제를 내봐라. Sesuai titah raja terdahulu, Raja Heo akhirnya dinikahkan dengan adik dari Kim Shin, tapi si pelayan tak setuju dengan titah itu. Namun Raja Heo tetap menjalankan titah ayahnya, bahkan dia sudah jatuh cinta dengan Kim Sun saat pertama kali melihatnya. Singkat cerita, si pelayan ini terus menghasut Raja Heo dan menganggap jika dia adalah ayahnya karena sudah merawat Raja Heo sejak kecil. Dia terus menghasut Raja Heo agar memisahkan kepala dari tubuh Kim Shin karena dia tak ingin tata raja goyah. Raja Heo yang tak ingin menghabisi kakak iparnya sendiri lalu memerintahkan agar Kim Shin pergi berperang dan jangan kembali lagi ke kerajaan. Kim Shin tak menuruti perintah Raja Heo dan terus saja pulang setelah berperang. Dan karena kemenangannya itu, dia malah diagung-agungkan oleh rakyat. Oleh karena itulah, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi, di mana Raja Heo harus menghabisi Kim Shin. Dan saat menceritakan itu semua, ternyata Entak mendengarkannya di balik tembok. Malaikat maut lalu bertanya, apakah Kim Shin mengetahui tentang cincin hijau itu? Tapi karena membawa benda itu, Kim Shin pun malah menganggap jika si malaikat maut adalah reinkarnasi dari adiknya. 이런 반지 본 적 있어? 나 주려고 뺏어온 거 아니야? Suatu ketika, Entak mendatangi makam teman hantunya dan mengetahui jika dia adalah teman dari ibu Entak saat SMA. Entak pun mendatanginya dan ternyata selama ini si hantu tidak pergi ke dunia orang mati karena dia berusaha melindungi loker di mana ibu Entak menyimpan buku tabungannya. Setelah menceritakan semuanya, hantu itu pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Di sisi lain, malaikat maut kembali bertemu dengan Sun Hee dan meminta agar Sun Hee memegang tangannya untuk melihat lagi masa lalu dari Sun Hee. Tapi Sun Hee tak mau karena dia tak tahu siapa sebenarnya malaikat maut. Namun di sisi lain, malaikat maut sendiri juga tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan karena malaikat maut tak menjawabnya, Sun Hee pun meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. 손 잡고 싶어요? 내 손? 누구 품에 안기는진 알고 안겨야죠. 알았어요. 그럼 그만할까요, 우리? Di sisi lain, Entak tiba-tiba meminta minuman beralkohol kepada Kim Shin sebagai tanda bahwa dia sudah cukup umur. Saat sedang asyik meminumnya, datanglah si pencopet dan gengnya yang pernah dipatahkan tangannya oleh Kim Shin. Kim Shin pun dengan senang hati melayani mereka dan mengajari mereka dengan sangat mudah. 아저씨, 술 사주세요. 포장마차 소주 닭똥. 그럼 가보십시다. 낭만. 야, 나 이렇게 만든.
Pagi harinya, saat mereka sedang makan, malaikat maut curhat jika dia sudah putus dengan Sun Hee. Kim Shin yang sudah tahu pun mencoba menghibur malaikat maut, dan malaikat maut mencoba untuk memegang tangan Kim Shin. Namun ternyata dia nggak bisa ngelihat masa lalu Kim Shin. Setelah itu, Antak dan Kim Shin pun mengatur strategi agar mereka berdua bisa bertemu kembali. Tapi di sini, Kim Shin malah merusak suasana hati mereka berdua yang membuat rencana mereka pun menjadi kacau. Suatu hari, Kim Shin yang akan pulang ditunggu oleh kakek Deokwa dan mengajaknya untuk bermain Go. Di tengah permainan, tanpa sengaja, Kim Shin melihat masa depan kakek Deokwa yang sebentar lagi akan meninggal. Kim Shin yang agak sedih mengetahui hal itu, lalu memberitahu malaikat maut jika dia akan segera menerima kartu kematian dari si kakek. Namun kemudian, malaikat maut mengatakan jika Sun Hee kemungkinan adalah reinkarnasi adik Kim Shin dan Raja Heo adalah malaikat maut itu sendiri. Kim Shin yang mengetahui jika Sun Hee adalah reinkarnasi adiknya langsung mendatanginya dan langsung memeluknya sambil menceritakan fakta masa lalunya. Sun Hee yang kaget pun merasa aneh lalu memarahi Kim Shin. Kim Shin lalu menceritakan kehidupan Sun Hee sebelumnya agar dia percaya. Tapi Sun Hee tetap tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim Shin. Di setiap harinya, Kim Shin terus mendatangi Sun Hee dan memberikan semua barang-barang kesukaannya. Antak yang mengetahui hal itu pun menyuruh Deokwa untuk memperingatkan Kim Shin agar tak terus-menerus mendatangi restoran Sun Hee. Deokwa lalu menjawab jika Kim Shin melakukan hal itu karena Sun Hee adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Antak pun akhirnya tahu fakta itu dan juga dia baru tahu jika malaikat maut bisa melihat masa lalu seseorang dengan memegang tangannya. Kemudian Sun Hee pun mengobrol dengan Antak dan bertanya apakah Antak percaya dengan kehidupan masa lalu. Antak menjawab jika dia percaya akan hal itu. Bahkan dia percaya bahwa mereka mempunyai 4 kehidupan yang berbeda-beda. Setelah itu Sun Hee meminta untuk diantar ke rumah Kim Shin dengan tujuan mencari tahu kebenarannya. Kim Shin pun memberikan lukisan ratu yang membuat Sun Hee merasa kagum karena sang ratu masih muda dan sangat cantik. Lalu Sun Hee pun bertanya apakah kehidupannya menyedihkan. Kim Shin pun lalu menceritakan masa lalu ratu dan bagaimana hubungannya dengan Raja Heo yang mulai renggang karena berita kemenangan Kim Shin. Karena hasutan dari pelayan raja, dia pun lalu memberikan pilihan kepada Kim Sun untuk hidup sebagai permaisuri atau mati sebagai adik pengkhianat. Kim Shin lalu menambahkan jika ratu hidup dengan senang meski mati dengan keadaan seperti itu. Setelah mendengar cerita itu, tiba-tiba saja Sun Hee merasakan sakit di dadanya, yaitu bekas luka panah yang dia terima dulu. 그럼 그 왕도 환생했어요? 잘생겼어요? Dan setelah Entak lulus sekolah, Kim Shin memberikan buku tabungan ibu Entak karena sudah sepenuhnya menjadi haknya tanpa harus ada persetujuan dari wali. Hari itu juga adalah hari di mana bibi Entak dan kedua anaknya bebas dari penjara setelah dituduh mencuri emas batangan waktu itu. Di rumah, malaikat maut memberi kartu kematian Entak yang akan meninggal 2 hari lagi karena terjatuhan. Kim Shin pun lalu mengingat peringatan dari Dewa Merah, lalu memberi kartu kematian itu pada Entak dan mengatakan sejujur-jujurnya kepadanya bahwa kecelakaan akan terus datang jika Entak tak segera mencabut pedang goblin. Entak pun sedih dan mengatakan kalau dia saja yang mati dan akan berinkarnasi kembali lalu menemui Kim Shin di kehidupan selanjutnya. Kim Shin pun kemudian mengatakan kalau dia tak akan membiarkan Entak mati dan dia akan terus melindunginya sampai kapanpun. 이게 좋겠어요. 한날 1시에. 내가 막을 거야. 내가 다 막을 거야. 하지만 우린 이걸 통과해 가야 돼. Sementara itu, malaikat maut datang ke restoran Sun Hee sambil membawa cincin hijaunya. Tapi tiba-tiba dia kaget dan menjatuhkan cincin itu. Nah, Sun Hee yang merasa biasa saja lalu pergi dan kembali lagi membawa sebuah batang bunga. Lalu setelah itu, dia memprediksi tinggi malaikat maut dan mengayunkan batang itu yang membuat topi malaikat maut pun terlepas. Akhirnya, Sun Hee pun mengetahui jati diri malaikat maut. Sun Hee lalu bertanya, makhluk apakah sebenarnya malaikat maut? Malaikat maut pun menjawab jika dia adalah seorang malaikat maut. 대체 뭐예요? 저는 저승사자입니다. Sementara itu, sepulang sekolah, Entak didatangi salah satu teman hantunya. Dia meminta bantuan untuk balas dendam kepada suaminya yang telah menghabisinya. Setelah bertemu si suami, Entak pun diajak untuk naik ke atas gedung. Entak menyampaikan pesan dari teman hantunya yang mengatakan jika si suami ini telah selingkuh dan mengambil uang asuransi kematian si hantu. Hantu itu juga mengatakan jika dia meninggal karena didorong oleh suaminya ini dari gedung yang sangat tinggi. Nah, setelah mengatakan itu, Entak jadi teringat dengan surat kematiannya, di mana dia akan meninggal dengan cara terjatuh. Sontak saja, Entak pun langsung meniup korek api yang membuat Kim Shin pun datang, lalu menolong Entak yang akan didorong jatuh.
Setelah itu, Kim Shin menyuruh agar si suami ini menyerahkan diri ke polisi. Kim Shin lalu memarahi teman hantu Entak karena telah membahayakan Entak. Si hantu pun meminta maaf dan akhirnya bisa pergi dengan tenang setelah dendamnya terbalaskan. Hingga di keesokan harinya, malaikat maut bertemu dengan rekannya yang mengatakan jika sebenarnya ada 2 jiwa yang hilang. Salah satunya Entak dan satunya lagi belum diketahui siapa jiwa yang hilang itu. Jiwa hilang yang satu itu sudah sangat lama gentayangan dan ternyata dia berada di restoran Entak bekerja. Nyatanya Wan, dia adalah jiwa pelayan Raja Heo, yaitu Bak Jungwon, si pelayan penghasut. Jungwon juga sudah tahu jika Entak merupakan pengantin goblin. Maka dari itu, dia berusaha mendekati Entak lewat teman-teman hantu Entak. Sesampainya di rumah, Entak menyimpan banyak sekali korek agar dia bisa memanggil Kim Shin kapanpun. Karena dia merasa baru kali ini ada roh gentayangan yang membuatnya takut. Lalu setelah itu, Entak hendak menanyakan tentang buku harian Kim Shin ke malaikat maut. Tapi karena ada Kim Shin di sana, dia pun gagal. Dan Kim Shin pun tahu jika Entak sudah mengambil bukunya. Entak lalu mengatakan jika isi buku itu pasti cerita cinta Kim Shin di masa lalu. Kim Shin pun bertanya bagaimana Entak bisa tahu isi buku itu. Dan dia menjawab jika Daekwoo lah yang memberitahunya kemarin. Ketika Entak mengucapkan curhatan si Kim Shin yang tak pernah dia tulis, membuat Kim Shin bertanya-tanya bagaimana Daekwoo bisa tahu akan hal itu. Begitu juga dengan malaikat maut yang heran karena Daekwoo bisa menghipnotis orang. Dan ternyata dalam diri Daekwoo ada sosok dewa yang bersemayam dalam tubuhnya. Dewa ini juga yang menghukum Kim Shin dengan kutukan pedang goblin. Setelah itu, malaikat maut dan Kim Shin lalu mendatangi Daekwoo. Dan saat Kim Shin akan menyentuh Daekwoo, semua waktu di sana sekejap terhenti, Wan. Lalu, sang dewa bertanya pada malaikat maut kenapa dia menyalahkan dewa karena tak mengingat apapun. Padahal malaikat maut sendirilah yang memilih untuk menghapus kenangannya pada Kim Shin. Dewa mengatakan kalau saat itu Kim Shin mengeluh karena dewa tak mendengarkannya. Padahal mereka sendirilah yang bisa menemukan jawaban itu. Setelah itu, dewa pun undur diri dan Daekwoo pingsan dengan sendirinya. Hingga Kim Shin yang kesal pun hendak memukul Daekwoo, tapi langsung ditahan oleh malaikat maut. 이 아이와의 작별 인사도 난 이만. 네가 누구든 한 대만 맞아. 왜 애한테 그래? Sementara itu, Sun Hye yang sedang makan bersama Entak bercerita kalau dia sudah tahu jika pacarnya adalah malaikat maut. Entak pun kaget dan bertanya bagaimana juragannya itu bisa tahu hal itu. Dan akhirnya mereka pun saling curhat satu sama lain. Kemudian para malaikat maut datang untuk makan di restoran Sun Hye. Sun Hye lalu memberikan ayam gratis pada mereka semua karena dia tahu jika mereka adalah malaikat maut yang pekerjaannya sangat berat. Kemudian saat salah satu malaikat maut hendak pulang, dia dihentikan oleh roh Park Jungwon. Jungwon menyuruh malaikat maut itu untuk memegang tangan Sun Hye supaya dia tahu masa lalunya. Karena Jungwon tahu siapa dia di masa lalunya. Singkat cerita, kakek Daekwoo akhirnya meninggal dunia, Wan. Seperti biasa, Kim Shin menulis nama orang-orangnya yang sudah meninggal di kertas dan menerbangkannya. Setelah melayat, Entak menemui Kim Shin dan terus menghiburnya. Kim Shin yang juga masih sedih berusaha menghibur Daekwoo yang masih saja menangis. Sebelum itu, kakek Daekwoo menitipkan sebuah surat pada sekretarisnya di mana di dalamnya berisi wasiat jika seluruh kekayaannya adalah milik Kim Shin. Sementara itu, Daekwoo yang sedang bekerja merasa kesal karena terus dilihat oleh Kim Shin yang bangga dengan kemajuan Daekwoo. Lalu, tiba-tiba Kim Shin terkejut melihat daftar peserta yang akan masuk ke perusahaannya. Kim Shin pun lalu mendatangi kantornya untuk menemui laki-laki yang ada di kertas tadi yang sedang mengikuti tes wawancara. Ternyata laki-laki itu adalah reinkarnasi prajuritnya yang paling dia percaya. Tentu saja dia langsung diterima, bahkan dia sampai kaget karena diberi fasilitas rumah dan mobil oleh Kim Shin. Kim Shin pun merasa sangat senang karena bisa membalas kebaikan serta perjuangan salah satu prajuritnya dulu. Sementara itu, Entak yang tengah bekerja ditemui oleh roh Park Jungwon. Dia mengatakan semua fakta yang ada, yang ternyata Raja Heo adalah malaikat maut. Dia terus menghasut Entak dengan mengatakan jika awal dan akhir yang tragis ini merupakan perbuatan dari Raja Heo. Mengetahui hal itu, Entak pun merasa terkejut. Di sisi lain, si malaikat maut wanita mendatangi Sun Hye dan mengajaknya berjabat tangan. Seketika itu juga, dia melihat masa lalunya yang ternyata dia adalah pesuruh dari Park Jungwon. Dan dialah orang yang telah menaruh racun di minuman raja dahulu. 때릴 뻔했잖아요. 다음에 봬요. 절대 안 된다. 백성 위의 왕, 그 신이 김신의 마침내 큰 형인 황제도. Setelah itu, Sun Hye bertemu dengan malaikat maut di rumahnya. Di sana, malaikat maut mengatakan kalau ciuman malaikat maut akan bisa membuat Sun Hye mengingat masa lalunya.
Malaikat maut sangat penasaran siapa sebenarnya dirinya di kehidupan masa lalu Sun Hye. Mereka pun kemudian bermuah-muah dan Sun Hye langsung melihat masa lalunya yang merupakan istri Raja Heo. Keesokan harinya, saat Sun Hye membuka restoran, Kim Shin datang dengan alasan membayar hutangnya. Sun Hye yang sudah mengingat masa lalunya pun langsung memeluk Kim Shin dan mengatakan perkataan masa lalunya yang membuat Kim Shin bahagia. Saat menjemput Entak dari kuliahnya, Kim Shin terkejut karena Entak menanyakan tentang Pak Jung Won. Karena perkataan Entak itu, Kim Shin pun mencari keberadaan Pak Jung Won dan akhirnya mereka pun bertemu. Selama 900 tahun hidup sebagai hantu, Pak Jung Won terus menghindari Kim Shin. Sampai kemudian Pak Jung Won mulai menghasut Kim Shin dengan mengatakan jika dia tahu siapa orang yang tinggal bersamanya. Kim Shin pun tak peduli sama sekali dengan perkataan itu dan dengan pedangnya dia pun langsung menebas Pak Jung Won. Akan tetapi serangan Kim Shin itu tak mempan kepada Pak Jung Won. Saat Pak Jung Won akan pergi, dia mengatakan dengan jelas jika malaikat maut adalah Raja Heo. Kemudian dia juga mengejek Kim Shin kalau kali ini pun adiknya jatuh cinta lagi dengan si raja bodoh itu. Kim Shin pun kemudian mengingat setiap kenangannya bersama Raja Heo. Dia mulai menangis saat melihat lukisan dan masalah cincin hijau milik adiknya. Kim Shin pun kemudian segera mencari malaikat maut. Kim Shin juga mendatangi Sun Hye dan bertanya apakah malaikat maut adalah Raja Heo. Mendengar pertanyaan Kim Shin, Sun Hye hanya terdiam dan tak menjawab pertanyaan Kim Shin. Kim Shin pun dengan kesal mengatakan jika kali ini pun adiknya masih tetap melindungi si bodoh itu. Lalu Kim Shin pun akhirnya menemukan malaikat maut yang sedang berada di dalam kuil. Dia menaiki tangga demi tangga yang sama seperti dulu ketika dia hendak menghadap ke Raja Heo. Setelah sampai di depannya, Kim Shin pun memberi salam pada sang raja hingga kemudian 상장군 김신 폐하를 뵙습니다. Waduh, sungguh epik sekali drama ini, Wan. Persis kayak masalah rumah tangga orang-orang. Oke Dewan, kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, tetap pantengin notifikasi di HP kalian ya. Kalau belum bisa nerima notifikasi, ya tekan aja tombol subscribe. Gampang kan? Oke, Maman mau pamit duluan. Si Ujang naik tangga, Maman mau madang dulu dan sampai jumpa.